الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ghazil Sundawi hafizahullah ta'ala tentang kunut di dalam witir yang tadi sudah sempat disinggung. Ada doa yang masyhur yang disyariatkan ketika berkunut saat witir itu, yaitu doa yang seperti dibaca kaum muslimin ketika kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau seandainya menjadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya yang ada pada halaman 65. Terjadi perselisihan ya di kalangan para ulama tentang posisi kunut di dalam sholat witir. Ada sebagian yang menganggap bahwa kunut witir itu setelah rukuk, seperti kunut-kunut yang lain, itu kunut nazilah. Adapun kami pribadi, wallahu ta'ala a'lam, lebih cenderung kunut witir itu sebelum rukuk. Ya, bagi yang setelah rukuk juga ada ulamanya, tapi kami lebih cenderung yang sebelum rukuk. Sebagaimana perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru wa yaqnutu qabla ruku'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan witir dan beliau berkunut qabla ruku'. Ketika menyebutkan kunut dikaitkan dengan witir, maka ada kata-kata qabla ruku'. Sedangkan pada poin berikutnya halaman 66 itu di sana umum, yaitu yang dimaksud adalah kunut nazilah. Jika dikatakan oleh Abu Hurairah qanata ba'da ruku', dan beliau berkunut untuk kunut nazilah adalah setelah ruku'. Sehingga ulama kita merinci, apabila kunut nazilah maka dia sebelum ruku', setelah ruku'. Apabila kunutnya kunut witir maka sebelum ruku'. Tapi ada juga yang sama saja, yang penting semuanya itu setelah ruku'. Jadi kalau praktek yang sebelum ruku' itu setelah membaca surat. Setelah membaca surat selesai, misalnya qul huwallahu ahad selesai, kemudian langsung Allahumma hdina fi man hadait. Tapi juga boleh setelahnya sebagaimana pendapat ulama-ulama yang lainnya. Disyariatkan mengangkat tangan di dalam kunut. Jadi yang benar ketika kunut itu mengangkat tangan, tidak diam, dan mengangkat tangannya bukan dibuka seperti, tapi ditutup. Karena contoh-contoh doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Abu Rafi yang mengatakan, "Sallaitu khalfa Umar bin Khattab." Aku pernah salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu an, faqanata ba'da ruku', dan dia berkunut setelah ruku', wa rafa'a yadayhi wa jahira bid-du'a. Dia mengangkat tangannya dan menjaharkan di dalam berdoa. Jadi kunut itu dikeraskan doanya, bukan disirkan, meskipun pada salat-salat yang sirriyah. Tetapi tidak perlu mengusap wajah ya. Tidak perlu ketika selesai mengusap wajah. Dan syariat mengusap wajah ini tidak disyariatkan, bahkan tidak ada contoh dari para salaf. Al-Imam Al-Baihaqi ketika membawakan hadis pada halaman 67 itu, hadis dalam Sunan Al-Baihaqi juz 2 nomor 2998, maka beliau mengatakan begini: wa amma mashul yadaini bil wajhi indal farahi minad du'ai, adapun mengusap wajah ketika selesai berdoa, falastu ahfadhu an ahadin minas salafi fi du'a'il qunut, maka aku tidak menemukan sama sekali keterangan dari para ulama-ulama salaf di dalam doa qunut. Jadi tidak ada mengusap doa. Artinya baik itu dalam qunut maupun dalam doa-doa yang lain, tidak ada. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang sahabat yang mengusap wajah ketika berdoa, setelah berdoa, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas. Tetapi hadis ini menurut Syekh Al-Albani hadis yang dhaif, yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah, sehingga tidak perlu mengusap wajah setelah berdoa. Adapun kunut subuh itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan, sebagaimana perkataan salah seorang sahabat yang pernah ikut sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Utsman, Ali dan yang lainnya selama 5 tahun.
Maka dia mengatakan tentang kunut itu, ya bunayya, ay bunayya muhdath, wahai anakku, itu adalah perkara-perkara yang baru. Setelah berkunut, setelah berwitir, kita disyariatkan untuk membaca tasbih. Itu membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Selesai, berhenti. Tidak ada bacaan zikir-zikir yang lainnya setelah sholat witir kecuali doa ini. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita langsung menyambung pada bab iktikaf sebagai bahasan akhir sebelum kita istirahat sholat zuhur. Saat memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang ini merupakan puncak dari keutamaan Ramadan itu sendiri, yang mana banyak kaum muslimin yang meninggalkan amalan-amalan utama ini, jadi mereka banyak tertipu di awal Ramadan, sedangkan masuk akhir Ramadan sudah habis energinya. Padahal inti sari Ramadan itu pada 10 yang terakhir, yang mana Nabi SAW memberikan perhatian khusus, bahkan beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha halaman 76, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, ya, beliau tidak jima dengan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya, yang tidak tidur pada malam hari itu. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Bahkan iktikaf ini, di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir adalah melakukan iktikaf. Dan iktikaf ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir Ramadan dan diikuti oleh istri-istri beliau. Nanti ada syarat-syarat bagaimana seorang wanita ikut iktikaf di masjid. Kalau muncul pertanyaan, untuk apa kita iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan? Yang pertama, untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir Ramadan justru memperbanyak ibadahnya dengan melakukan iktikaf. Kemudian yang kedua, kita melakukan iktikaf supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ketika malam itu Allah tuliskan takdir kita, Allah menurunkan Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu lebih dari 83 tahun. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita iktikaf itu 10 terakhir itu? Karena ketika terjadi Lailatul Qadar, maka waktu itu Allah tuliskan takdir kita untuk setahun yang akan datang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang keempat, Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah tuliskan segala, Allah tetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat ini, surat Ad-Dukhan ayat 44, beliau mengatakan ai fi lailatul qadri yufassilu baina min nauhil mahfudi ila kadbati amrusan wa ma yakunu fiha min al-ajal wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud Allah tetapkan ketika malam itu dengan sesuatu dengan sepenuh hikmah, yaitu ketika Lailatul Qadar yufassal, Allah rincikan takdir min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila kadbati amrusan, kepada takdir tahunan. Wa ma yakunu fiha minal ajal, ditetapkan ajal makhluk untuk setahun yang akan datang, wal arzaq, dan rizki-rizki untuk setahun yang akan datang, ila akhirnya, sampai pada akhirnya. Sehingga dari sini para ulama kita membagi penulisan takdir dalam 4 tahapan penulisan. Yang pertama adalah kitabah azaliyah, yaitu yang terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah ciptakan pertama kali kolam dan diperintahkan untuk menulis takdir semuanya sampai terjadinya hari kiamat. Dan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang kedua ada kitabah umriyah, penulisan takdir sekali seumur hidup. Kapan waktunya? Ketika janin berusia 120 hari di dalam rahim ibunya, 4 bulan itu. 4 bulan. Kata Nabi SAW, diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya, kemudian dituliskan rizkinya, ajalnya, saqiyun wa sa'idun, celaka dan bahagia. Lalu yang ketiga, penulisan takdir setahun sekali. Yang ketika bulan Ramadan, khususnya ketika terjadi Lailatul Qadar. Dan yang keempat adalah kitabah yaumiyah, yaitu terjadi di dalam hari-hari biasa. Ada yang mengatakan setiap hari Jumat. Maka yang menjadi permasalahan, akankah ketika Allah tuliskan rizki bagi seluruh makhluknya, ada seorang muslim yang sedang tidur di kamar tidurnya? Akankah seorang muslim bisa tidur nyenyak ketika Allah tuliskan bala dan bencana yang Allah bagikan untuk menguji umat manusia sedangkan dia sedang asik dalam tidur? Tentunya tidak. Seorang mukmin dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang terbaik untuk setahun yang akan datang. Jadi fungsi iktikaf adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan takdir yang terbaik untuk setahun yang akan datang. Definisi iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu, baik itu laki-laki maupun wanita. Ada dua hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Yang wajib apabila nazar dan yang sunnah apabila itu pada 10 bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang diperbolehkan mubah. Syarat-syaratnya yang pertama harus seorang muslim, yang kedua berakal, mumayyiz, itu anak usia 7 tahun, kemudian suci dari hadas besar, dan yang kelima harus ada niat, harus berniat. Di mana tempat iktikaf ini? Iktikaf ini boleh di masjid manapun, dan masjid itu mencakup, kalau istilah Indonesia itu mencakup masjid dan musola. Musola dalam arti masjid yang tidak digunakan sebagai sholat Jumat. Itu dalam Islam namanya masjid, bukan musola. Adapun musola yang dimaksud dalam Islam adalah tempat yang digunakan untuk sholat dalam waktu-waktu tertentu, seperti sholat istisqa, seperti sholat Id. Jadi musola itu lapangan, seperti sholat jenazah itu namanya musola. Adapun musola Indonesia, musola yang tidak dipakai sholat Jumat, itu namanya masjid. Artinya sah iktikaf di dalamnya. Jadi semua yang dikatakan masjid ini boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Tapi tidak boleh ya iktikaf di musola rumah. Seandainya ada musola di rumah itu tidak boleh, karena harus musola kaum muslimin. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berapa lama waktu iktikaf? Terjadi khilaf ya di kalangan para ulama tentang waktu iktikaf itu. Tapi pendapat yang rajih insyaallah bahwa tidak ada batasan waktunya meskipun singkat. Itu sah seorang melakukan iktikaf dengan berdiam di masjid walaupun hanya beberapa saat saja. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi sebentar itu boleh. Termasuk misalnya kita sedang taklim seperti ini. Kalau kita niatkan iktikaf, pahalanya 2. Pahala berdiam diri di masjid dan pahala mendengarkan kajian. Menunggu antara maghrib dan isya itu sah. Meskipun ada yang mengatakan harus separuh malam sebagian ulama, tapi jumhur mengatakan tidak ada batasan minimalnya. Yang penting ada niat iktikaf. Ada beberapa pembatal iktikaf. Yang pertama, keluarnya dari tempat iktikaf tanpa udzur yang mendesak. Itu udzur dibagi ada 3. Yang pertama ada udzur syar'i. Seperti misalnya dia iktikaf bukan di masjid jami, ketika nanti akan sholat Jumat maka dia harus keluar. Ketika dia sholat Jumat di luar itu, maka saat kembali lagi ke masjidnya atau musholanya itu, dia tidak perlu memperbarui niat, dianggap satu rangkaian. Maksudnya begitu. Jadi meskipun dia berangkat ke masjid, perjalanan ini dianggap dalam masa
Yang kedua uzur tabi'i, seperti buang air, makan, dan semisalnya. Yang sunnah itu kan itikaf dimulai malam 21 ya, yang utama. Malam 21 kita berbuka di masjid, kita tidak keluar sampai nanti mau sholat Idul Fitri. Kalau bisa ini subhanallah luar biasa. Kalau orang melakukan seperti ini, maka bagaimana makan sahurnya? Bagaimana misalnya dia buang hajat ke belakang? Tetap buang hajat seperti ini uzur tabi'i, tabiat manusia yang tidak dianggap membatalkan iktikafnya. Artinya setelah dia buang hajat tidak perlu niat iktikaf lagi karena masih dalam satu rangkaian. Kemudian yang ketiga adalah uzur dzaruri, yaitu ketika ada darurat, misalnya dia diberikan berita bahwa misalnya alhamdulillah rumahnya kebakaran atau apa di rumahnya hilang sehingga dia harus pulang, maka menyelesaikan masalah-masalah darurat semacam ini diperbolehkan. Tapi muncul pertanyaan, kalau pas sedang iktikaf ada penyelenggaraan jenazah, boleh nggak atau sunnah nggak yang iktikaf itu hadir untuk dalam prosesi jenazah? Iktikaf, kita lagi iktikaf, kita pengen iktikaf full, misalnya begitu. Utama tidak kita menghadiri sholat jenazah dan prosesinya? Kalau bolehnya boleh. Utama atau tidak? Silakan yang bilang. Tidak utama, kenapa? Fardu kifayah. Asal barakallahu. Iya, silakan. Paling ujung. Iya, jadi kalau iktikaf kemudian pas prosesi jenazah ada berita ada jenazah meninggal, meskipun pahalanya besar ya, subhanallah, 2 qirah bagi yang bisa sampai prosesi pemakaman, maka bagi yang iktikaf full sebaiknya tidak ikut. Tetap dia konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih utama. Tapi bagi yang nggak full, misalnya kita ikut dari mulai jam 1 sampai subuh, ya nggak apa-apa karena kan nggak mengganggu. Tapi bagi yang full sebaiknya tidak mengikuti prosesi jenazah karena itu adalah fardu kifayah. Yang kedua, tidak melakukan hubungan badan, jima. Ketika jima batal, murtad, mabuk, kemudian haid dan nifas. Ada beberapa poin catatan sebagai penutup bahasan kita. Yang pertama, apabila seorang bernadar untuk beriktikaf di Masjidil Aqsa, Palestina, maka dia boleh melakukan iktikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram karena levelnya lebih tinggi daripada Masjidil Aqsa. Apabila dia bernadar iktikaf di Masjid Nabawi, maka boleh melakukan di Masjidil Haram. Namun apabila dia bernadar di Masjidil Haram, maka tidak boleh di selain masjid itu. Ini seandainya ada orang bernadar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan iktikaf di Masjidil Aqsa. Ternyata tidak memungkinkan karena sedang terjadi peperangan, maka boleh diganti di Masjid Nabawi. Kalau dia nadarnya di Masjid Nabawi, maka dia boleh diganti di Masjidil Haram. Tapi kalau nadar di Masjidil Haram diganti di Masjid Sidoarjo tidak boleh, tidak sah gitu. Karena levelnya berbeda. Dan tidak ada masjid yang punya keutamaan kecuali 3 itu. Jadi jamaah di masjid mana ini? Nur Sunnah ya, dengan Masjid As-Sunnah Pasuruan nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, sama pahalanya. Kecuali yang datang dari jauh itu pahalanya lebih banyak. Tapi tidak ada keutamaan khusus selain ketiga masjid tersebut. Berikutnya para ibu-ibu yang perlu diperhatikan, halaman 84. Apabila wanita ingin iktikaf harus terpenuhi 3 syarat bagi ibu-ibu. Syarat yang pertama, harus mendapatkan izin dari suami atau walinya. Izin dulu. Kalau dia belum menikah, izin ke orang tuanya. Kalau dia sudah bersuami, izin kepada suaminya. Harus izin kepada wali atau suaminya. Yang kedua, aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. Aman dari fitnah itu maksudnya perjalanan dari rumah ke tempat iktikaf itu aman. Misalnya dia pengen ikut qiyamul lail di Gunung Sunnah jam 1 malam, melewati semak, melalui belukar, tempat kosong, ini kan bahaya, apalagi seorang wanita. Kecuali dirasa itu tempat yang aman, insya Allah ada security dan seterusnya yang aman, maka itu baru diperbolehkan. Atau misalnya dia iktikaf di sebuah musola kecil di pinggir kampung, gelap lagi gak ada lampunya, ini bahaya. Jadi jangan sampai memaksakan diri masuk dalam fitnah-fitnah semacam ini. Dan yang kedua, dia tidak boleh menimbulkan fitnah.
Misalnya dia datang dengan menggunakan parfum, dan di sana itu misalnya tidak ada hijab yang pas begitu ya, antara laki-laki dan perempuan, hanya tabir kecil dan kelihatan ibu-ibunya. Ini kan menjadi fitnah, sehingga suami-suami para laki-laki tidak khusyuk beribadah karena ada ibu-ibu terdengar suaranya, karena terlihat harus tertutup. Aisyah dulu radhiyallahu taala anha ketika itikaf itu buat kemah. Jadi buat kemah, ada kemah kecil, kemahnya Aisyah, kemahnya Hafsah dan yang lainnya. Sehingga dia bisa istirahat di situ, misalnya dia sedang agak sumuk, dibuka hijabnya dan sebagainya, aman dalam tempat itikaf itu. Jadi seandainya Nurul Sunnah ingin mengadakan, maka harus dipersiapkan tempat itikaf bagi ibu tertutup yang aman dari fitnah, sehingga seandainya mereka ingin istirahat, maka tidak sampai menimbulkan fitnah bagi yang lain. Dan syarat yang ketiga adalah, itu ada kaidahnya ya, darul mafasid aula atau muqaddamun min jalbil masalih. Karena menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi menghindarkan fitnah jauh lebih didahulukan daripada mengambil pahala itikaf. Dan yang ketiga, tidak mengakibatkan kewajiban yang lebih besar terlantar. Nanti gara-gara itikaf suaminya nggak dibuatin makan sahur. Gara-gara itikaf anaknya yang kecil nggak ada sarapan pagi untuk makan sekolah. Jangan sampai. Dipersiapkan betul. Bahkan pengalaman kita dengan keluarga, ketika masuk tanggal 21 kita harus belanja sekian banyak bahan makan untuk itikaf. Jadi perlu disiapkan. Kalau perlu kita buat selambu supaya nyaman ketika istirahat malam, selimut, semua dipersiapkan. Jadi benar-benar berjuhud ya, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ditanya ya, salah seorang jamaah begitu, atau beliau sharing, dia bilang begini, Ustaz, mohon maaf Ustaz, tahun ini zaujah nggak bisa ikut itikaf, nggak bisa ikut itikaf dengan berbagai kesibukannya dan sebagainya. Maka saya katakan begini, kalau tidak itikaf, saya khawatir setelah Ramadan nggak ada bedanya dengan sebelum Ramadan. Karena subhanallah Pak, pengalaman kita biidznillah, ketika itikaf itu saat-saat kita hening bersama gelapnya malam, kita bisa beribadah, kita bisa taqarrub ila Allah, dan kita tinggalkan semua kesibukan dunia. Dan yang nggak boleh juga ya itikaf ngirim pulsa atau beli pulsa jalan, nggak, tinggalkan semua sudah. Itu sudah kita selesaikan sebelum datangnya 10 terakhir Ramadan. Kalau kita bisa konsentrasi 10 akhir Ramadan dengan itikaf, subhanallah, setelah nanti keluar Ramadan seperti anak energi baru. Dan dampak ketika istri tidak diberikan fasilitas itikaf, dia disibukkan dengan rutinitas, setelah Ramadan nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Berbeda dengan istri dan keluarga yang dibangunkan, bahkan dipaksa untuk qiyamul lail, nanti dia insya Allah akan berbeda, tapi ada kelakuannya setelah keluarnya Ramadan. Jadi puncaknya itu, ya mohon maaf ya kalau kita buat analogi, kita seperti ular yang lagi dalam kepompong. Kita benar-benar gak mikir dunia, sudah selesai. Kita fokus ibadah kepada Allah, kita murojaah, kita itu. Biasanya kalau ini yang dilakukan, setelah Ramadan akan banyak ide-ide kreatif baru, banyak pencerahan, banyak motivasi baru setelah melakukan itikaf, karena memang benar-benar memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, apabila seorang wanita beritikaf di dalam masjid, maka hendaknya dia menutup diri, karena itulah yang dilakukan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat semacam kemah begitu. Seorang yang itikaf dianjurkan menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, sholawat, istighfar, doa, dan yang lainnya. Jadi jangan dibayangkan itikaf itu kayak orang semedi ya. Jadi itikaf itu dari mulai masuk tanggal 21 diem nggak kemana-mana. Biasa. Ya kita duduk, kadang juga kalau ngantuk kita tidur, kadang kita ke belakang, kalau sudah agak fresh kita baca Quran. Mungkin sekali kita berbincang dengan sama peserta itikaf, seperti itu. Jangan dibayangkan diem aja nggak ngapa-ngapain. Kalau ini orang semedi. Itikaf kita sibukkan dengan amalan-amalan kebaikan, zikir. Capek dikit istirahat. Nanti kalau perlu baca Quran, kalau perlu mungkin baca kitab dan yang lainnya. Tetapi semua dilakukan di masjid, dan kita tidak keluar dari masjid kecuali ada udzur yang tadi telah disebutkan. Dimakruhkan berbicara dan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya ketika beritikaf, dan disunahkan untuk itikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Apabila seorang muslim hendak beritikaf 10 terakhir pada bulan Ramadan, maka hendaknya
sebelum matahari terbenam pada malam 21. Jadi menjelang berbuka malam 21 itu masuk. Dan berakhir pada akhir bulan Ramadan. Itu ada doa, memperbanyak doa ketika mencari Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bacaan yang disyariatkan atau zikir-zikir yang disyariatkan ketika mencari Lailatul Qadar, ketika malam hari ini. Dan apabila ada seorang yang bernadar untuk iktikaf meskipun dia sedang dalam kondisi kafir, saat dia masuk Islam tetap harus dijalankan, menunjukkan betapa besarnya keutamaan iktikaf di dalam pandangan Islam. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada